terkeren sampai saat ini di Aruba Villa. Jadi ini adalah yang ditunggu-tunggu rumah tipe Delfin. Di sini banyak sekali yang ingin saya ceritakan. Jadi sebagai contoh, kamar utamanya tuh pakai 2 AC, 2 PKN 2 AC. Bayangin seberapa besar kamar utama dari tipe Delfin. Apakah Anda tidak sangat takjub dengan rumah satu ini? Ini rumah yang sangat bagus. Ini adalah rumah terkeren di klaster Aruba Villa, yaitu rumah tipe Delfin. Jadi langsung ikuti video ini sampai habis, jangan kedip sedetik pun. Kita sama-sama home tour dari luar ke dalam. Ini dengan luas bangunan 411 meter persegi. Dengan luas tanahnya 18 x 18. Jadi tampak depannya teman-teman bisa lihat di sini. Dan untuk show unit ini oke banget. Sudah ukurannya 18 x 18. Bloknya itu Y8 nomor 8. Cantik banget. Sayang untuk show unit belum bisa dijual untuk saat ini ya. Di atas itu Anda bisa lihat ada kaca temper dipadukan dengan perpaduan bahan dasarnya seharusnya itu aluminium. Jadi itu aluminium yang berupa model kayu, finish kayu. Ada balkonnya rumah ini, dan dari depan carportnya bisa 2 mobil. Langsung seperti biasa, ini adalah taman samping dari rumah tipe Delfin. Semua rumah kan dari Pakuwon dapatnya taman samping. Ini bisa dimodifikasi jadi 2 mobil untuk garasi dalam. Ini area teras nih, teman-teman. Ada stepnya nih, area terasnya. Di area teras dari depan, ini tamannya nih sudah dapat nih dari developer. Cantik, dan nanti kalau sudah jadi lingkungannya pasti mantap habis. Kita langsung membahas dari spek rumahnya dari depan. Anda bisa lihat ini dominasi warna hitam. Pintunya double, kupu tarung. Dan kita masuk ke dalam. Dari dalam, ini adalah ruang tamu di rumah tipe Delfin. Jadi luas bangunannya 411 meter persegi 2 lantai. Luas tanahnya 18 x 18. Ini konsepnya sama. Seharusnya ini adalah ruang tamu atau rumah yang tanpa sekat. Jadi sekat partisi yang di sini yang diberikan dari interior yang sangat cantik, ini adalah partisi. Di sini cukup ya 2 orang untuk sekedar ngobrol atau terima tamu. Dan apabila teman-teman memiliki tamu-tamu yang kenal atau keluarga dekat, bisa dimasukkan ke ruang keluarga yang super kece abis. Pasti teman-teman di sini lihat ya di frame videonya. Plafonnya ini keren banget, interiornya luar biasa, permainannya ini, permainan lampu-lampunya. Ini salah satu interior terkeren yang pernah saya lihat di show unit Pakuwon City selama 10 tahun terakhir. Wow. Anda bisa lihat di sini, di sisi kanan, ini terdapat dapur bersihnya. Jadi dapur bersihnya untuk interior ini dimodifikasi seperti ini. Nyaman sekali. Jadi ini rumah dengan luasan tanahnya 300-an, bangunannya 400-an, tapi kesannya nggak kalah dengan yang 400 bahkan 500 meter persegi. Kita bahas yang dari area sebelah kanan sisi saya ini.
Ini di sini dapur bersih dan dapur kotornya ada di sini. Seperti biasa, ciri khas dari pelopor interior di Pakuwon City untuk vendor satu ini, ya yang pertama kali mempopulerkan pintu geser sliding. Jadi sejak berapa tahun lalu yang pertama kali ya vendor ini yang mempopulerkan di Pakuwon City untuk sekat partisi dan pintu sliding. Nah, jadi kalau sudah selesai masak, teman-teman bisa geser lagi di sini. Ini area dapur kotor. Jadi rumah Delvin ini seperti teman-teman lihat, videonya kan sudah ada di YouTube channel saya. Karena saya lihat memang untuk rumahnya sendiri, dena dan layoutnya tuh luar biasa bagusnya. Ini ditambah dengan vendor yang paling top nih, yang paling saya suka dari beberapa interior. Semua saya suka, nggak ada yang kecuali. Cuman ini memang spesialisnya untuk rumah-rumah besar selama ini di Pakuwon City. Ini dapur kotornya terhubung langsung, ada bukaan yang besar. Jadi kalau lagi masak, selain ada, ini kebetulan cooker hoodnya belum dikasih nih ya teman-teman. Jadi masaknya langsung sirkulasi keluar. Kalau mau ditambah cooker hood, jauh lebih sempurna mungkin ya. Tapi mungkin secara visualnya jadi kurang. Jadi apabila memang demikian, sebaiknya mungkin di sana tetap dipergunakan sebagai taman kering. Jadi di mata tetap visualisasinya, secara estetiknya tetap dapat. Dan ini rumah satu-satunya yang sudah ada area servis. Maksud saya sudah ada area jemur di Pakuwon City untuk saat ini. Ini area kiri saya. Ini adalah kamar mandi pembantu. Bener, kamar mandi pembantu. Tapi ukurannya emang jauh lebih besar sih. Teman-teman bisa lihat, coba di shoot sebentar. Ada yang aneh nggak nih teman-teman? Ada yang aneh. Yang aneh apa nih? Di sini masih pakai bak mandi. Jadi ibarat kalau pembantunya nggak mau pulang dari, punya pembantu yang dari desa kan suka ini ya, bak mandi, ada ikan lelenya atau ada ikannya. Ya bisa banget. Yang penting di sini kamar mandi untuk pembantunya aja sudah eksklusif, top. Dan di sini adalah untuk kamar mandi, kamar tidur pembantunya. Mohon maaf, kita memang tim gercep, jadi di sini memang buru-buru, lampunya bahkan belum bisa hidup. Sudah kita paksa untuk review. Cukup ya, ukuran-ukuran nanti menyusul aja. Sirkulasinya juga enak banget. Di sini area privacy sekali sih untuk si Iem ini ya. Ini seperti biasa teman-teman ya, ada area mesin cuci, sudah aman, teman-teman nggak perlu nambahi apapun juga, karena mau hujan angin pun mesin cucinya aman di sini. Kelandiannya juga oke banget, top. Bawah tangga ada taman merenung buat si Iem ya. Jadi kalau dia lagi stres, biar temenan sama si ini, si kaktus. Kita naik ke atas ya untuk area jemurnya. Sambil iseng nih saya hitung nih, berapa sih tangganya? Wow banget, jumlah anak tangganya itu 21 anak tangga. Jadi hong shui-nya udah oke ya, walaupun service area. Dan di sini anginnya kerasa enak banget sih. Pasti cucian untuk hanya di angin-angin, mesin cuci yang sekarang kan katanya sudah 70, 80, 90, bahkan 100% katanya ada yang sudah bisa kering. Angin-angin bentar, 1 menit langsung diringkes saja, sudah mungkin ya. Dan di sini teman-teman bisa kalau mau ditambahin supaya tidak kena hujan, kan butuh angin-anginnya aja. Pasti kanopi yang buka tutup juga boleh, kanopi biasa juga bisa. Ini asik banget nih, oke banget. Areanya juga cukup sangat, dan bukan cukup, sangat ideal untuk area jemur. Kita langsung lanjut ke bawah lagi, masuk ke yang cantik-cantik aja. Saya rasa aturan baku untuk area tangga pun
masih diperlakukan loh sama Pak Kon. Kemungkinan ini minimal ya 90 cm, saya belum ukur sih, tapi saya rata-rata minimal mungkin 90 cm. Jadi kalau Mbak Yemnya bawa pakaian kotor ke atas, pakaian bersih setelah dicuci, yang setengah kering tadi dari mesin cuci atau yang sudah kering, yang semenit aja sudah kering, 100% kering kan mesin cuci zaman sekarang, bawanya itu enak, nggak kecil-kecil gitu. Apalagi mohon maaf teman-teman yang di sini, ART-nya diperhatikan. Kadang saya lihat itu diberi tangga besi ya, apalagi muter gitu, bawanya udah banyak muter, nanti jatuh susah juga sih. Oke, kita lanjut deh. Teman-teman bisa lihat view dari rumah tipe Delfin ini. Nyaman banget. Nyamannya bukan nyaman biasa, banget nyamannya. Di sini area makannya ada 8 kursi dan di sana 3 kursi untuk area islandnya ya. Dan ini ruang keluarga yang sangat nyaman. 15 orang mau arisan di sini mantep, mau kumpul keluarga Sincia oke, mau lebaran silaturahmi mantep juga. Di sini semuanya bisa-bisa aja. Dan yang paling asik, ini sudah sore loh teman-teman. Sekarang ini jam 4. Tapi sirkulasi untuk pencahayaannya itu masih masuk banget. Ditambah tentunya dengan area lampu-lampu LED yang sangat cantik. Nggak cuman sampai di area ini, semua bagian rumah ini sangat bagus. Di depan saya ini adalah taman. Ini saya kebetulan sini, maaf ya, ini masih kotor jadi kita pakai sepatu karena ini memang belum siap untuk di viewing atau di review seharusnya. Tapi kita ingin memberikan teman-teman update yang paling baru di Pakuwon City. Nanti kalau memang ada perubahan yang sangat signifikan, kita bila perlu ambil ulang, kita akan ambil ulang videonya. Jadi saya muter dulu jalannya supaya nggak nginjak karpet. Bener saya sini pengen ngayal sih, nonton televisi di sini, duduk di sini, pengen ngayal di sana sambil ngobrol, pengen ngomong waktu makan rasanya gimana, ngerasain di sini. Tapi dengan segala keterbatasan supaya durasi nggak panjang, supaya saya nggak copot sepatu, pakai sepatu lagi, di next video aja ya kalau memungkinkan. Tapi bila teman-teman nggak sabar, pengen tahu senyaman apa rumah Delfin ini, bisa kontak untuk viewing by appointment dengan Antonius. Ini area tamannya. Kenapa area taman ini bisa sangat terang? Ini abaikan ya tangganya ya. Kalau bisa saya edit nih, saya hilangin. Tapi saya belum bisa edit untuk hilangin tangga ini. Ini kenapa bisa sangat terang? Karena di sini ada area skylight seperti di tipe Dace. Di tipe ini pun ada kaca temper. Kalau teman-teman mau nongkrong di sini, keperluan bisnis dengan tim kerja di sini, sambil ngopi, sambil barbekyuan di sini, asap-asap nggak sampai masuk ke dalam rumah, asik banget di sini. Dan ketika siang-siang hari, teman-teman di sini kongko, sambil mungkin bapak-bapaknya ada yang merokok mungkin ya, nggak apa-apa kan area outdoor, nggak masuk ke dalam. Tapi siang kan panas, bisa dikasih tenda otomatis yang seperti di tipe Dace. Set. Pokoknya semua ruangan di sini nggak ada yang nggak termanfaatkan. Selain fungsinya bagus, ideal, fungsional, dan sangat cantik semua. Ini area bawah gudang, bawah tangga, bawah gudang, bawah tanah dong. Ini adalah area bawah tangga, yang depan tadi dipergunakan sebagai powder room, sedangkan yang sisi baliknya itu area gudang, ada masuk ke dalam sana, itu banyak kardus-kardus dari televisi dan lain sebagainya. Itu bisa masuk semua di sana, cukup besar lah, oke banget. Asal jangan nimbun barang ya, sekarang kan enggak tren nimbun banget barang, supaya rezekinya lancar. Kalau memang nggak dibutuhkan masih bagus, kasih aja ke orang lain. Kita lanjut ke ruangan-ruangan yang lain, karena rumah ini bikin males sih, mau pindah ke tempat lain itu males. Enak banget pokoknya di sini, beneran. Terutama ini, yang tengah ini, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di sini kan saya sudah pernah nge-review rumah yang luas 500, 400 yang lebih besar dari rumah ini. Tapi rasa nyamannya itu beda di rumah ini.
kerennya tuh beda. Susah berkata-kata sudah. Ini area powder room-nya ya. Loh, ini area powder room. Atasnya ini sebenarnya tangga, tapi karena besar, yang sebelah sisi lebar buat gudang tadi, yang ini untuk area powder room. Powder room-nya sendiri pun proper proper banget. Ini lihat ada sirkulasi untuk kaca selip dengan sunblast. Ini area meja kaca rias, dan ini wastafel serta kloset duduknya. Kalau beli kosongan semuanya persis seperti ini, hanya sedikit interiornya ini aja yang nggak dapat. Kita ke fungsi ruang terakhir di lantai 1 untuk rumah tipe Delfin, yaitu kamar tidur. Untuk kamar tidur lantai 1 rumah tipe Delfin ini, teman-teman bisa lihat untuk interiornya di sini untuk inspirasi. Jadi area backdropnya ada di sisi sini, kiri kanan ya. Ini backdrop kiri, ini backdrop kanan, goyang ke kiri dan goyang ke kanan. Bisa difungsikan sampai atas ya kemungkinan. Tapi kalau yang teman-teman buat sendiri, oh saya lihat ada engselnya, jadi ini pasti fix sudah bisa dibuka. Jadi ini bukan mainan tapi bisa dibuka atas bawah. Saya lihat bayangan ada engselnya sih, jadi bisa dibuka atas bawah. Yang atas itu kan tinggi sekali, jadi teman-teman bisa sesekali hanya untuk cadangan bed cover, cadangan bantal guling, dan lain sebagainya yang jarang-jarang terpakai ya. Sesekali aja, tapi kan ada fungsi ruangnya yang nggak terbuang. Jadi rumah ini sedikit pun nggak ada yang disisakan sih. Interiornya wow luar biasa, penataan ruangnya juga wah semuanya fungsional dan maksimal. Sama ya, sampai atas juga ada bayangan engselnya juga, jadi pasti sudah bisa dibuka. Ini area meja rias, di kanan kiri ada area untuk tempat tidur. Ini tempat tidurnya besar, atau kemungkinan nanti saya ukur ya, 2 meter kali 2 meter kalau saya lihat, karena ini kotak persegi. Wih, kamar tidur lantai 1 diberikan ranjang ukuran 2 meter kali 2 meter. Saya pengen ke sana tapi saya pakai sepatu, mau copot lagi, pakai lagi susah banget. Di kanan kiri terdapat nakas, diberi hiasan lampu yang sangat cantik. Ini bila saya buka, ini jadi area depan ya. Nah, cahaya di sini, ya. Nah, jadi kalau pagi hari butuh sirkulasi udara, pergantian udara, sini banyak jendelanya teman-teman. Lihat ya jendelanya. Di sini jendela, YKK-nya juga pakai yang finish good ini, yang khusus. Yang di sini juga jendela juga. Nah, supaya bisa ganti udara. Dan di sini ada pengaman loh teman-teman. Ini asik, maju-maju. Jadi kalau seumpama saya amankan, ini supaya nggak kelupaan, nggak sampai bukanya full. Nah, hanya untuk sirkulasi aja. Dia ada kunciannya di sini. Tapi apabila kunciannya saya hilangkan, ini bisa bukaan full, bisa kabur anaknya, mamanya ya, orang tua ya di bawah ya. Oke. Buat kamar mandinya di mana? Iya juga ya. Gimana ya? Masa kamar gede gini gak ada kamar mandinya? Wah, ntar saya cariin buat. Dorong tuh. Wah, nggak bisa nih, Wat. Ini yang baru, jadi rapi. Kalau dorongan kan kelihatan. Ini adalah geser. Oh. Ini adalah area kamar mandi yang terdapat di dalam kamar tidur lantai 1 proper ya. Tuh, nggak nabrak-nabrak kan. Showernya, pencahayaannya, ini ide yang sangat bagus. Tapi gimana saya lebih kasih saran untuk dikasih roller blind yang khusus waterproof. Jadi kayak hotel-hotel itu,
Jika membutuhkan dipakai, ini dicepitin di kiri kanan, diturunin. Kalau nggak pakai, dinaikin supaya pencahayaannya. Tapi di rumah contoh ini sudah disamarkan dengan dedaunan. Jadi Anda bisa lihat di sini, di video kelihatan nggak nih? Nah, jadi ada dedaunan tinggi. Ketika mandi kita joget-joget juga nggak apa-apa. Di sini Anda bisa lihat semua sanitary, semua pakai toto. Anda dapat yang kosongan pun seperti ini. Ini kaca riasnya juga dapat ukurannya persis seperti ini, semuanya sama. Dan kita langsung ke arah tengah lagi, kita ke lantai 2. Saya nggak bisa komen apa-apa sih. Menurut saya ini bukan rumah yang terbesar, bukan sampai wow banget, tapi semua ruangannya untuk luas bangunan 411 itu kepakai semua. Nggak ada 1 meter persegi pun yang kalau ditinggal itu mubazir, nggak kepake. Semua kepake setiap hari. Dan semuanya tuh perfect sampai saat ini. Lebar tangganya keren banget nih. Nanti saya lupa nih, saya pernah ukur tapi saya lupa. Nanti saya lihat lagi ya. Lebar tangganya oke. Dan teman-teman bisa lihat ini sudah 4:30. Tapi pencahayaan di area tangga ini tetap dapat. Perpaduan keramiknya dengan area stoppernya, area bordesnya sempurna teman-teman, bagus semua. Dan yang paling pasti di sini sudah diatur sedemikian rupa. Ini area taman yang tadi di belakang. Jadi sudah dapat kesan besar, luas, naikkan barang juga mudah. Speknya juga enak sekali di mata, bagus, sempurna. Padahal ini masih ada kayak gini. Nanti kalau sudah bersih semua, saya yakin cepat habis sih rumah ini. Ya, ini area landed area di lantai 2. Jadi di sini mau taruh, saya rasa sih mau taruh piano, mau taruh alat musik beberapa, mau taruh apapun sesuai kebutuhan dari para penghuninya. Di sini oke-oke banget, ukurannya luas banget. Anda bisa lihat. Yang mana ya? Senam ya. Bisa. Di sini terdapat 3 kamar tidur, semuanya besar-besar, kamar mandi dalam semua. Pencahayaan dari landed areanya juga ada, bagus banget. Dari area halaman samping tadi ya, taman satu-satunya yang ada di belakang. Untuk area nongkrong asik di sini sebagai pencahayaan di area tangga, juga area landed area. Langsung kita masuk ke kamar depan. Ini ada 2. Kita pilih kiri atau kanan dulu nih, Pak? Kanan dulu. Kenapa kok kanan dulu? Karena ini adalah kamar yang istimewa. Kamar satu-satunya di rumah ini yang punya area balkon atau teras. Yuk naik ke area teras buat. Ini area terasnya ya teman-teman. Jadi area teras di sini, ini yang dari depan tadi, selain ada kanopi kaca temper di sini, pembatasnya juga kaca temper. Dan di sini keramiknya keramik yang kasar. Jadi ini area kasar dan di sini asik nih. Selain kemiringannya bagus, di sini sudah disediakan jalan air untuk ke area afur atau pembuangan. Jadi sudah dipikirkan detail. Ini balkonnya nyaman banget sih. Nggak besar gimana, nggak kecil gimana, pas. Dan balkon itu biasanya dipergunakan sesekali. Tapi saya rasa untuk balkon rumah ini karena view-nya bagus, rumahnya semuanya tampak bagus, fasadnya keren banget. Itu saya rasa untuk rumah ini pasti kepakai terus. Ditambah masih bisa view ke arah boulevard. Masih dapat nih view ke arah boulevardnya. Rumah yang sangat istimewa ini. Ini teman-teman ya, yang di atas motif kayu. Ini sebenarnya bukan kayu.
Sebenarnya di video juga sudah kelihatan kalau ini adalah aluminium, karena ada stiker brandnya itu sudah kelihatan lah. Khusus yang ini memang brandnya beda, kalau yang ini YKK. Kita masuk ke dalam lagi. Kamar ini ya nggak usah diomongin lah, proper banget. Mau taruh lemarinya di mana, mau taruh itunya di mana, dimanapun bisa. Karena saking besarnya sudah, tinggal interior aja ngepasin sama temanya yang diinginkan dari penghuni rumah ini. Di sisi kanan, ini teman-teman bisa lihat di sini kamar mandi dalamnya sudah dilengkapi kamar mandi untuk semua kamarnya. Ini area shower, area keramik kasarnya jatuh ke dalam area afur, dan pencahayaannya tetap mantap banget. Pesan sponsor, seharusnya ini kita terima terima endorse untuk roller brand yang waterproof ya. Kita cari ya. Jadi kita promokan, ini harganya segini, kita kasih linknya. Oke kan? Ayo kita balik. Kita keluar ke arah landed area. Sebelum shock sakit jantung ke arah kamar utama, kita ke kanan dulu, ke kamar anak yang satu lagi. Nah, kamar anak yang satu ini posisinya sama-sama di depan, cuman memang belum punya area balkon, tapi luasannya ya kurang lebih lah, nggak terlalu beda jauh. Jadi penataannya sangat-sangat bagus rumah ini. Sama-sama punya ke depan dan punya jendela yang banyak nih, 1, 2, 3 bisa dibuka semua, sirkulasinya pasti oke banget. Sementara untuk area televisi ya, saat di Pakuwon sendiri untuk rumah unit yang kosongan juga sudah disediakan stop kontak, anten, dan area internet ini mungkin. Ini kelihatannya ukurannya persis yang di bawah sih seharusnya. Nanti saya beri di highlightnya untuk ukuran-ukuran, dan ini area kamar mandinya. Nah ini disensor dulu mungkin ya. Tak usah lah. Ini saya sama itu juga nggak tahu kalau ada ini putus. Jadi ini areanya emang rumah ini bener-bener belum siap di showing, tapi kita namanya mau menyajikan berita yang paling update di kondisi saat ini, karena besok sudah ada pekerjaan lagi, sudah nggak bisa kita review. Jadi kita duluin di sini. Ini area kamar mandinya persis seperti di bawah ya, bedanya nggak ada tumbuhan-tumbuhannya yang bisa nutupi bayangan orangnya tadi. Jadi teman-teman tambahkan roller blind yang waterproof. Ini nggak usah dibahas lah, semuanya sama. Dan kita langsung ke kamar utama. Kalau kamar utama harus pakai pintu kupu tarung supaya peralatannya semuanya bisa masuk dengan mudah. Ini kamar utama kok cuman segini aja ya, jangan salah, ini area pencahayaan yang di sisi kanan, di sana ada area pencahayaan yang di sisi kiri, dan ini panjangnya nggak main-main. Wow, mantep banget nih. Tapi ada yang kurang nih, ntar ya saya nyalain dulu lampu-lampunya biar tambah mantap. Kamu kerasa apa, Wat? Nggak bisa berkata-kata lagi. Rumah dengan luas tanah di bawah 400, dengan luas bangunan 411, ini salah satu kamar utama terbaik se-Pakuwon City sampai saat ini. Anda bisa lihat yang pasti ranjangnya sudah 2x2. Dan di area belakang, ini terdapat area pencahayaan. Jadi area pencahayaan dari kamar utama ini bagus banget. Selain daripada area belakang, dan area taman yang tadi buat nongkrong-nongkrong di bawah, itu jadi terapit 2. Otomatis bilang tidak menggunakan AC pagi hari mau gantian untuk sirkulasi, itu dapat banget. Dan nggak langsung nempel ke area tetangga. Jadi ini kamar utama yang nyaman karena tidak nempel ke area tetangga. Kalau Anda nempel ke area tetangga, ketika seumpama kamar ketemu kamar, tetangga Anda lagi mau kasih paku atau mau ngebor, pasti kan berisiknya tuh dapat. Tapi untuk area ini, karena kamar utamanya itu nggak nempel ke area tetangga sama sekali, itu sudah nggak ada lagi. Mantep banget. Jadi ini kamar utama yang sudah dipikirkan dan desain
sangat nyaman untuk tuan rumah ini. Di sini teman-teman bisa lihat area wardrobe-nya banyak ya. Tapi kadang gini untuk beberapa customer masih kurang loh, Wat. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa ini, Wat? 8 ya? Ya, 9, Wat. 9. Ada masih kurang. Di sini juga masih ada koleksi jam tangan, koleksi semua masih bisa masuk di sini loh, Wat. Ini rumah Orkai. Wah, ini nggak main-main nih. Padahal tipe-tipe yang lebih besar pun belum sampai semewah ini. Beneran Anda harus datang, harus lihat ke sini. Kalau sudah bisa dilihat. Karena besok ini ada pekerjaan finishing supaya ketika Anda datang sudah bersih, sudah rapi, sudah nggak ada sesuatu yang kurang. Kan di video mungkin belum terlihat ya, jika ada yang kurang-kurang dikit-dikit detail-detailnya. Di sini biasanya kalau saya kasih video, saya duduk di sini sambil nonton televisi. Televisinya besar dan ini cekungan-cekungannya enak banget. Wallpapernya juga enak sekali dilihat. Di sini kita bisa kerja juga, tetap ada ruang kerja. Bangun tidur inget, wah bayar angsuran rumah, langsung kerja. Enggak ya, Wat, kalau orang kaya nggak gitu, itu kita ya, Wat. Ya udah teman-teman. Jadi, kita ke kamar mandi, kamar utama dulu ya. Ini ruangan terakhir. Seperti biasa, di sini terdapat 2 wastafel yang sudah ada keran air panas dan air dinginnya. Anda tahu ini kira-kira interior vendor apa? Anda pasti tahu karena ini ciri khasnya dia. Di kamar mandi selalu ada listnya ini. Jadi kalau yang standar Anda beli, Anda nggak akan dapat list. Ini dari interior. Dan di sini terdapat stiker kacanya. Ini biasanya kekasannya dia. Tapi ya selain daripada itu ada beberapa kekasan lain lah. Termasuk pertama kali pelopor untuk partisi geser di Pakuan ya, di Pakuan City. Terus untuk televisi yang bisa bolak-balik. Ini vendor pertama yang mempelopori duluan sebelum yang lain. Salah satunya, beberapanya khasnya itu seperti itu. Yang sekarang beberapa vendor sudah ikut semua sih. Untuk pintu geser dan lain sebagainya, termasuk televisi juga ya. Di sini kabinet-kabinetnya juga sudah lengkap. Tapi kalau teman-teman dapat rumah stok, itu kabinet-kabinetnya ini belum ada. Tapi spek-speknya ini semua 100% sama. Ini area showernya. Ini si lewat juga sudah lewat lah. Kita nak rainy showernya di sini, masa kita mau mandinya di sini kan nggak mungkin banget nih. Jadi pasti di sini sudah lebih dari 1 meter. Dapat pencahayaan, dapat sirkulasi udara karena kaca selip, tapi nggak khawatir bayangannya sampai keluar. Oke, jadi teman-teman gimana rumah tipe Delvin? Mau tahu harganya berapa? Kalau saya bener-bener terkesima sih. Jadi teman-teman bisa komen kekurangannya dari rumah tipe Delvin ini apa. Kalau teman-teman bisa bantu cari kekurangan dari rumah tipe Delvin ini. Tapi jangan bilang kurangnya harganya kok, jangan. Karena memang rumah yang istimewa itu Anda harus bandingin, comparein antara produk yang sama pasaran di Pakuwon City, jangan di tempat lain. Artinya kan harga itu sudah diterima di daerah tersebut. Jadi Anda beda klaster aja sudah beda, atau beda daerah itu sudah beda. Karena kan infrastrukturnya beda, model-modelnya beda, itu pengaruh. Fasilitasnya beda. Klaster yang ada klub bos sama yang nggak ada ya juga sudah beda kan. Oke, teman-teman langsung hubungi Antonius, kita sama-sama viewing di lokasi. Sampai jumpa.